Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Maratus Soliha dengan NIM 213131111. Saya dari kelas 6D Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Inklusi, kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Anak dengan Potensi Kecerdasan atau Gifted. Nah, sebelumnya, apakah kalian mengetahui tentang anak berbakat itu? Menurut Martison dalam Essay Utami Munandar tahun 1982, dalam Supriyanto tahun 2012 memberikan batasan anak berbakat sebagai berikut. Anak berbakat ialah mereka yang diidentifikasi oleh orang-orang profesional memiliki kemampuan yang sangat menonjol, sehingga memberikan prestasi yang tinggi. Anak-anak ini membutuhkan program pendidikan yang berdiferensiasi atau pelayanan di luar jangkauan program sekolah yang biasa, agar dapat mewujudkan sumbangnya terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat. Nah, anak berbakat di samping memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, juga menunjukkan penonjolan kecakapan khusus yang bidangnya berbeda-beda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Nah, anak ini juga disebut dengan gifted and talented, yang berarti bakat intelektual. Semua anak berbakat mempunyai potensi yang unggul, tetapi tidak semuanya telah berhasil mewujudkan potensi unggul tersebut secara optimal. Selanjutnya, klasifikasi dan karakteristik anak berbakat. Yang pertama itu ada jenius. Jenius ialah anak yang memiliki kecerdasan luar biasa. Nah, sehingga IQ-nya ini mencapai 140 sampai 200. Anak jenius memiliki sifat-sifat yang positif, yaitu diantaranya daya abstraksinya itu baik sekali, mempunyai banyak ide, sangat kritis, sangat kreatif, suka menganalisis, dan lain-lain. Di samping dia memiliki sikap positif itu, anak jenius ini juga memiliki sifat negatif. Sifat negatifnya di antaranya yaitu cenderung mementingkan dirinya sendiri atau egois. Temperamennya tinggi sehingga cepat bereaksi atau sangat emosional, tidak mudah bergaul, senang menyendiri karena sibuk melakukan penelitian, dan tidak mudah menerima pendapat orang lain. Yang kedua ada gifted. Anak ini disebut juga gifted and talented adalah karena anak tersebut memiliki IQ antara 125 sampai dengan 140. Anak yang memiliki IQ tinggi ini juga bakatnya itu sangat menonjol, seperti seni musik, seni drama, dan ahli dalam memimpin masyarakat. Untuk anak ini memiliki karakteristik yaitu mempunyai perhatian terhadap sains. Anaknya juga serba ingin tahu, imajinasinya kuat, senang membaca, dan senang akan mengoleksi hal-hal yang baik-baik ya tentunya. Yang ketiga ada superior. Anak superior ini memiliki kecerdasan berkisar antara 110 sampai dengan 125. Anak superior ini juga memiliki karakteristik yaitu dapat berbicara lebih dini, dapat membaca lebih awal, dapat mengerjakan pekerjaan sekolah dengan mudah, dan dapat perhatian dari teman-temannya. Kemudian ada James Hub Brian and Tanis. Beliau mengemukakan bahwa karakteristik anak berbakat itu meliputi fisikal, personal, dan sosial karakteristiknya. Sedangkan David dan Tom mengemukakan bahwa
Gifted and talented students are individuals who are characteristic by a blend of, yang pertama high intelligence, jadi kemampuan intelektualnya tinggi. Yang kedua high task commitment, komunikasinya juga baik. Dan yang ketiga ada high creativity, yang mempunyai kreativitas yang tinggi. Nah, secara umum hampir semua pendapatnya itu sama, bahwa anak berbakat itu memiliki kemampuan yang tinggi jika dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Selanjutnya untuk karakteristik. Anak berbakat ini memiliki karakteristik diantaranya yang pertama, memiliki rasa kepribadian yang dikembangkan. Demikian pula rasa bertanggungjawaban pada kelompok kepemimpinan. Yang kedua, menyukai dan lebih banyak meluangkan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan. Yang ketiga, meluangkan kesempatan mengembangkan sikap pribadi dan ekspresi dirinya. Yang keempat, memiliki cara berpikir yang kritis. Yang kelima, memiliki perkembangan intelek dan kecakapan yang baik, sehingga tugas dan kerja berat pun tidak terlalu mengganggu bagi anak yang berbakat ini. Nah, anak-anak berbakat ini juga mempunyai masalah yang sering muncul yang dihadapinya. Menurut Seague dalam Reni Akbar Hawadi pada tahun 1985, masalah yang sering muncul itu diantaranya yang pertama ada kemampuan berpikir tingkat tinggi, dapat mengarah ke sikap ragu-ragu atau skeptis, dan sikap kritis baik terhadap diri maupun lingkungan. Yang kedua, kemampuan kreatif dan minat untuk melakukan hal-hal baru bisa menyebabkan anak berbakat tidak menyukai atau cepat bosan terhadap tugas rutin. Yang ketiga, perilaku ulet dan terarah pada tujuan yang sering tampak pada anak berbakat ke arah keinginan untuk memaksakan atau mempertahankan pendapatnya. Yang keempat, kepekaan dari anak berbakat dapat membuatnya mudah tersinggung atau peka terhadap kritik orang lain. Yang kelima, semangat yang tinggi, kesiagaan mental dan praaksaranya dapat membuatnya kurang sabar atau kurang toleran jika ada kegiatan yang kurang tampak kemajuan dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Yang keenam, dengan kemampuan dan minatnya yang beragam, anak berbakat membutuhkan keluasan dan dukungan untuk dapat menjajaki dan mengembangkan minat-minatnya. Yang terakhir yaitu keinginan anak untuk mandiri dalam belajar dan bekerja. Kebutuhan kebebasan dapat menimbulkan konflik karena tidak mudah menyesuaikan diri atau tunduk terhadap tekanan orang tua atau teman sebaya. Ia juga dapat merasa ditolak atau kurang dimengerti oleh lingkungannya. Itu berbagai masalah yang sering dihadapi atau sering muncul bagi anak-anak yang berbakat. Selanjutnya, layanan bagi anak yang berbakat. Yang pertama dari segi kurikulum. Untuk kurikulumnya bisa menggunakan kurikulum berdiferensiasi bagi anak berbakat mengacu pada penanjakan kehidupan mental melalui berbagai program yang akan menumbuhkan kreativitasnya serta mencakup berbagai pengalaman belajar intelektual pada tingkat tinggi. Nah, dilihat dari kebutuhan perkembangan anak berbakat ini, maka kurikulum berdiferensi ini memperhatikan perbedaan kualitatif individu berbakat dari manusia lainnya. Dalam kurikulum berdiferensiasi terjadi penggemukan materi. Artinya, materi kurikulum ini diperluas atau diperdalam tanpa menjadi lebih banyak. Secara kualitatif, materi pelajaran juga berubah dalam penggemukan beberapa konsep esensial dari kurikulum umum sesuai dengan tuntutan bakatnya. Sesuai dengan tuntutan bakat, perilaku, keterampilan, dan pengetahuan serta sifat yang luar biasa oleh anak berbakat tersebut. Kemudian untuk model pembelajarannya dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu pengayaan atau enrichment. Nah,
Untuk pengayaan sendiri ini, anak mendapatkan pembelajaran tambahan sebagai pengayaan, yaitu bisa dilakukan dengan dua cara, secara vertikal maupun horizontal. Untuk vertikalnya, eh, cara ini untuk memperdalam salah satu atau sekelompok mata pelajaran tertentu. Kemudian anak diberi kesempatan untuk aktif memperdalam ilmu kepengetahuan yang disenangi, sehingga menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam. Untuk secara horizontalnya, anak diberi kesempatan untuk memperluas pengetahuan dengan tambahan atau pengayaan yang berhubungan dengan mata pelajaran yang sedang dipelajarinya. Kemudian yang kedua ada tadi percepatan, acceleration. Nah, secara konvensional bagi anak yang memiliki kemampuan superior dipromosikan untuk naik kelas lebih awal dari biasanya. Dalam percepatan ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu masuk sekolah lebih awal atau sebelum waktunya. Misalnya itu sebelum usia 6 tahun, anak itu sudah bisa masuk sekolah dasar dengan catatan ia sudah matang dalam hal pemikirannya untuk masuk ke sekolah dasar. Yang kedua bisa dilakukan dengan loncat kelas atau grade skipping. Misalnya karena kemampuannya luar biasa pada satu kelas, maka langsung dinaikkan ke kelas lebih tinggi atau satu tingkat di atasnya. Yang ketiga bisa dilakukan penambahan pelajaran dari tingkatan di atasnya, sehingga dapat menyelesaikan materi pelajaran lebih awal. Yang keempat bisa dengan maju ke berlanjutan tanpa adanya tingkatan kelas. Nah, dalam hal ini sekolah tidak mengenal tingkatan tapi menggunakan sistem kredit. Biasanya itu anak berbakat dapat maju terus sesuai dengan kemampuannya tanpa menunggu teman-teman yang lainnya gitu. Yang terakhir tadi ada segregasi. Segregasi dalam satu kelompok ini anak-anak itu disebut sebagai ability grouping dan diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar sesuai dengan potensinya. Ada yang lain lagi yaitu sistem dalam pendidikan anak berbakat. Yang pertama sekolah khusus, kelas khusus, dan terintegrasi kelas reguler atau kelas normal. Nah, ini ada 6 langkah identifikasi anak berbakat. Yang pertama itu penjaringan berdasarkan skor tes. Nah, skor tes yang dimaksud biasanya suatu tes intelijensi atau tes hasil belajar atau tes bakat tunggal yang memberi peluang kepada seseorang baik dalam bidang tertentu, tapi mungkin tidak baik di dalam bidang yang lain. Yang kedua, uh, merupakan nominasi dari guru yang bagaimanapun juga harus dihargai sama dengan hasil skor tes. Dalam nominasi ini juga digunakan skala penilaian atau rating scale. Yang ketiga yaitu nominasi teman sebaya, nominasi orang-orang tua, atau nominasi tes kreativitas. Yang keempat, bisa nominasi khusus yang merupakan review terakhir dari mereka yang sebelumnya tak terlibat dalam nominasi-nominasi tersebut. Yang kelima, nominasi informasi tindakan. Proses ini terjadi bila guru setelah memperoleh penataran dalam pendidikan anak berbakat dapat melakukan interaksi yang dinamis. Kemudian langkah yang terakhir yaitu penyaringan melalui tes dengan cara yang populer, antara lain yaitu kriteria non-tes seperti itu. Alat-alat yang dapat dipergunakan dalam melakukan identifikasi anak berbakat. Yang pertama ada kemampuan intelektual umum. Nah, menurut Goulton dalam KONI Semiwan, pengukuran kemampuan intelektual umum diperoleh melalui pengukuran kekuatan otot, kecakapan gerak, sensitivitas terhadap rasa sakit, kecermatan dalam pendengaran dan penglihatan, perbedaan dalam ingatan, dan lain-lain, yang semuanya itu disebut dengan tes mental. Yang kedua, ada tes intelijensi umum. Salah satu perkembangannya yang amat penting dalam pengembangan pengukuran intelijensi adalah timbulnya skala Wechsler dalam pengukuran intelijensi orang dewasa dengan menggunakan norma tes perhitungan IQ yang menyimpang.
Kemudian yang ketiga yaitu tes kelompok kontra individual. Ini lebih banyak digunakan dalam sistem pendidikan, pelayanan pegawai, industri, dan militer. Tes ini dirancang untuk sekelompok tertentu. Biasanya itu menyediakan lembar jawaban dan kunci-kunci tes. Bentuk tesnya berbeda dari tes individual dalam menyusun item dan kebanyakan menggunakan item pilihan ganda. Kemudian yang keempat ada pengukuran hasil belajar. Nah, tes ini itu mengukur hasil belajar setelah mengikuti proses pendidikan, kayak tes-tes akhir semester seperti itu. Kemudian dia mendapatkan hasilnya seperti rapor pada akhir semester tersebut. Tes hasil yang kelima, tes hasil belajar individual. Pada umumnya, tes hasil belajar adalah tes kelompok yang bermaksud membandingkan kemajuan antara belajar individu yang sebaya, namun sebagai hasil belajar individual saja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan materinya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah perkataan juga mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.